kabar Jemaat GMCC? Apa kabarnya? Saya percaya Anda semuanya baik keadaannya. Mari kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ini. Ibadah offline belum dapat dilakukan di gedung gereja untuk di bulan Juli ini, dan ditunda untuk beberapa waktu karena satu dan lain hal. Akan segera diinformasikan kembali dan diupdate melalui GMCC sosial media. Dewasa Muda akan melakukan ibadah online perdana di bulan Juli ini pada pukul 19.00 dan akan dilakukan melalui Instagram Live. Bagi Anda yang rindu untuk berdoa, Menara Doa ada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 18.00 sampai dengan 19.00 melalui Instagram Live. GMCC Talks akan diadakan setiap hari Kamis jam 19.30 sampai dengan selesai melalui Zoom meeting. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi jadwal Cool Online, boleh menghubungi nomor berikut. Tanggal 12 Juli 2020, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Bagi Anda yang membutuhkan roti dan anggur, silakan menghubungi nomor berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di online service GBI GMCC. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Saudara, Mazmur 23 yang ketiga berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya yakin bahwa hari ini Tuhan akan memberikan ketenangan dan damai sejahteranya bagi kita semua. Karena Dia tahu dan Dia mengerti situasi yang sedang kita alami. Mari hari ini siapkan hati saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah dan berkat Tuhan ada atas kita semua. Amin. Kami yakin kami tidak ditinggalkan ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang dapat ku andalkan, kuasa-Mu tak tergoyahkan. Harapan dan segala kerinduan semua ku persembahkan. Kau Tuhan yang dapat ku andalkan, kuasa-Mu tak tergoyahkan. Buat mujizat yang Kau sediakan bagi hidup kami. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang dapat ku andalkan, kuasa-Mu tak tergoyahkan ya Tuhan. Amin. Segala harapan, segala kerinduan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku percaya mujizat-Mu Kau sediakan bagiku.
tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu. Mari katakan dengan segenap hatimu, saudara. Dia Allah yang tidak pernah berdosa dengan janji-janjinya. Mari naikkan penyembahanmu kepada Dia. Nyatakan bahwa dengan segenap hatimu kau percaya. Percaya kepada nama-Nya. Haleluya, saudara. Saat yang paling tepat untuk bersyukur adalah di setiap saat dan situasi. Sebabnya biarlah sukacita dan ucapan syukur selalu ada dalam hati dan hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian itu bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, Alkitab katakan bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati yang gembira di hadapan Tuhan. Amin. Mari katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Nah, saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu belajar untuk tidak suka mengeluh ataupun bersyukur
bersumut-sumut. Jadi mari terus berkatakan yang baik, yang positif dalam hari-hari kita. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Nama yang memberikan kemenangan, nama di atas segala nama. Yesus namanya. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu yang Kau berikan bagiku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Pada siapa harus takut menghadapi semua musuh, karena diri-Mu berjalan denganku. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama yang berikan kemenangan. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama di atas segala nama. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan puji dan doa. Betapa besar kasih-Mu yang Kau berikan bagiku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Pada siapa harus takut menghadapi semua musuh, karena diri-Mu berjalan denganku. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama yang berikan kemenangan. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama di atas segala nama. Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kemenangan. Sorak-sorak buat nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama yang berikan kemenangan. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama di atas segala nama. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama yang berikan kemenangan. Yesus, 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 nama Yesus, 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 nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama
Shalom ladies, apa kabar? Saya ingin informasikan tentang ibadah Precious Woman Gathering yang saat ini kita kenal Ladies Talk. Dan mulai bulan Juli kita akan mengadakan hanya 2 kali pertemuan, yaitu di Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Jamnya masih sama di 19.00 sampai dengan selesai. Mari kita gabung, kita akan join dan kita akan bersama-sama belajar. Dan ibadah ini akan melalui Zoom meeting. Saya tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah.
Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya? Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat GMCC yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Saya senang sekali bisa berbagi kebenaran firman pada hari ini untuk Anda semuanya. Tentunya doa saya adalah firman yang akan kita dengar pada hari ini menjadi kebenaran yang akan memberikan kekuatan, mengubah suasana hati kita yang tadinya ada duka cita menjadi sukacita, yang tadinya kurang bahagia menjadi lebih bersukacita, karena hidup Anda, hidup saya, hidup kita hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan bagaimana caranya mengusir stres. Kita semua, saudara-saudara, dengan adanya COVID-19 ini sudah banyak yang menghadapi kesulitan, pergumulan, persoalan, dan menurut survei ada banyak pertengkaran di dalam pernikahan, ada banyak jumlah perceraian yang mulai meningkat dan memprihatinkan, ada banyak orang stres, saudara-saudara. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya skill, kita harus punya kemampuan bagaimana mengusir stres dari hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa mengusir stres dari hidup kita akan terus dihantui dengan pikiran-pikiran yang mencekam, rasa takut, yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Nah, saudara-saudara, saya membaca satu hasil penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia ini jumlah orang stres sudah melebihi 15.600.000 orang. Saudara, mereka mengalami bukan hanya stres yang sudah masuk pada skala lebih berat, namanya depresi di Indonesia. Nah, ini data ini saya dapatkan dari internet, dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018. Tentunya dengan adanya COVID-19, jumlah orang stres tambah luar biasa lagi. Angkanya naik secara drastis. Nah, saudara, depresi sebetulnya bisa dipulihkan.
tetapi banyak orang yang tidak tahu dan ragu-ragu. Nah, kalau saudara bisa membaca di sini, depresi bisa pulih sepenuhnya, dan kami harap agar penderitanya tidak ragu dalam mencari dukungan dan pengobatan yang terbaik. Nah, pengobatan yang terbaik seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang saya akan bahas dengan saudara-saudara. Pengobatan depresi, bagaimana kita bisa keluar dari stres, bagaimana kita bisa mengelola stres dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi korban dari stres. Karena apa yang saya dengar dari dokter saya, Bapak Ibu, saya pernah menderita kanker di rongga sinusitis stadium 3. Kanker itu sudah membuat saya terkapar di rumah sakit 3 bulan. Saya harus menjalani radiasi sebanyak 35 kali dan di kemo selama 15 kali dengan biayanya yang sangat mahal kalau saya harus membayar. Tetapi saudara-saudara, saya hanya mengatakan, dokter mengatakan bahwa stres itu bisa menjadi penyumbang sakit penyakit dalam hidup kita. Bahkan dikatakan bahwa penyakit itu 85% disumbang oleh pikiran. Maka kita harus bisa menetralisir, membuat pikiran ini menjadi tenang, membuat hati ini menjadi damai, sehingga kita bisa mengusir stres dari kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara-saudara bagaimana kita bisa mengusir stres dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu saudara lakukan bagaimana kita bisa mengusir stres. Yang pertama, saya mau menunjukkan provinsi-provinsi mana yang tingkat stresnya itu tinggi. Di 10 provinsi teratas, saudara-saudara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTT, Maluku Utara, NTB, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta. Nah, saudara-saudara jemaat GMCC yang tinggal di Jakarta, Anda masuk dalam 10 besar kelompok orang stres yang paling banyak di Indonesia. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengatasi stres? Firman Allah sudah mengajarkan ini, saudara-saudara, di dalam Filipi 4 ayat 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu dalam Kristus. Satu-satunya obat yang paling manjur untuk mengusir stres dari dalam hati kita adalah memiliki damai sejahtera Allah. Memiliki damai sejahtera Allah. Oh, saudara-saudara, damai sejahteranya Allah adalah damai sejahtera yang bisa melampaui segala akal dan mengatasi semua stres yang bersarang di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang baru kena PHK, yang baru kehilangan bisnis, yang barangkali bahkan saudara baru kehilangan orang yang saudara cintai karena kena COVID-19, saudara mungkin harus menghadapi kesulitan demi kesulitan karena harus menghadapi perubahan hidup dan gaya hidup saudara gara-gara COVID-19. Yang kadang-kadang mencuri damai sejahtera adalah pikiran-pikiran yang berkecamuk di otak kita ini, yang mungkin kelihatannya sepele, tetapi kalau itu terus dibiarkan bersarang di hati kita, maka yang ada adalah stres. Stres itu mencuri damai sejahtera. Jadi cara bagaimana kita bisa mencuri atau cara menghadapi atau mengusir stres dari hati kita adalah mendatangkan damai sejahtera, memiliki damai sejahtera Allah. Maka resep dari firman Tuhan tadi yang mengatakan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau menjelaskan kata damai sejahtera yang ditulis di sini adalah Irene dalam bahasa Yunani. Irene adalah damai sejahtera yang datang dari dalam. Damai sejahtera Allah adalah hasil dari rasa damai yang datang dari waktu kita berdamai dengan Allah. You will never have peace of God when you will never make peace with God. Anda tidak akan pernah merasakan damai Allah kalau Anda tidak pernah berdamai dengan Allah. Dari salah satu cara bagaimana Anda bisa memiliki damai Allah tadi, sejahtera Allah adalah pertama-tama berdamailah dengan Allah.
berdamailah dengan Tuhan. Maka dibutuhkan sebuah keberanian, saudara-saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Yang kemarin kita bermusuhan dengan Allah, kita bermusuhan dengan Tuhan, kita melanggar kebenaran, kita melawan perintahnya, kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak mengalami damai Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan, aku minta ampun kepadamu. Aku datang kepadamu dengan rendah hati. Aku mohon Engkau mengampuni dosa dan kesalahanku dan tinggal di dalam hatiku. Waktu Anda berdamai dengan Allah, Anda berhak mengalami damai Allah, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah adalah damai yang tidak diganggu dan tidak bisa diambil oleh apapun juga yang terjadi di sekitar kita. Karena damai itu sumbernya dari dalam hati kita. Nah, ini contoh yang paling bagus. Damai sejahtera Allah itu seperti apa? Seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus sedang mengadakan perjalanan menyeberang danau, menaikin perahu dengan para muridnya, di tengah laut, di tengah danau, tiba-tiba ada ombak, angin ribut datang menerpa perahu itu. Air mulai masuk, murid-muridnya pada berteriak, "Guru, tidak peduli dengan kami, engkau tidak memperhatikan kami, kami akan binasa. Coba lihat ini, air sudah mulai masuk." Gurunya di belakang, di buritan, tidurnya tenang. Damai yang dimiliki oleh Yesus tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitarnya. Damai sejahtera Allah yang dijanjikan oleh firman Allah adalah damai yang tidak dipengaruhi oleh tanggal tua atau tanggal muda, warna merah atau warna biru di dalam dompet kita, pada waktu dapat hadiah atau pada waktu kita dapat musibah. Damai itu tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Damai sejahtera itulah yang dijanjikan oleh Allah, yang bisa tinggal dalam hati saudara, yang bisa mengusir stres dari dalam hidup saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, damai itulah yang kita perlukan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Ada banyak hal yang bisa berkecamuk di pikiran kita, tetapi yang kita perlukan adalah damai sejahtera Allah. Pertanyaannya, Pak Paulus, bagaimana saya bisa mendapatkan damai itu? Saudara, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, dia menjelaskan ada berapa langkah yang bisa Anda miliki. Yang pertama, saudara, dikatakan di situ kalau Anda ingin memiliki damai sejahtera Allah dan mengusir stres, maka yang pertama-tama saudara lakukan adalah memiliki hati yang baik, yaitu kalau ada konflik sedikit, selesaikan. Kalau ada hal-hal yang membuat Anda tidak sehati dan sepikir, kalau ada hal yang membuat Anda berselisih satu dengan yang lain, kalau ada hal yang membuat Anda berkonflik dengan yang lain, konflik itu mencuri damai sejahtera. Konflik itu mencuri kedamaian hati. Konflik itu menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah. Maka Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi karena ada dua wanita yang sedang berkonflik, dan konflik membuat Anda kehilangan damai sejahtera. Maka nasihat Rasul Paulus untuk kedua orang ini, Euodia, kunasihati, dan Sintike, kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati sepikir. Kalau Anda ingin supaya di rumah tidak ada konflik, atau Anda ingin mengurangi konflik di dalam rumah Anda, maka usahakan apa yang disebut dengan sehati sepikir. Saudara, kita semua yang namanya dalam kehidupan ini pasti ada perbedaan, ada beda selera, ada beda kebiasaan, ada beda pendapat. Itu bagian dari hidup. Tetapi perbedaan tidak mesti harus menimbulkan permusuhan, saudara. Kalau istri saya suka bakso, saya suka rawon, jangan sampai hanya beda selera, beda kesukaan makanan, kemudian mengganggu tempat tidur, mengganggu rutinitas kita sehari-hari. Masih ada yang lebih besar daripada sekedar nasi dengan rawon dan nasi dengan soto. Masih ada yang lebih besar, yaitu Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah. Maka hendaklah hatimu sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara,
Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada, khususnya untuk jemaat GMCC yang ada di Jakarta, saudara-saudara, kita di dalam rumah ini, ketika lockdown semua ada di rumah, potensi konflik pasti ada. Hal-hal kecil bisa menjadi konflik. Tetapi mari sekarang kita pikirkan baik-baik. Ketika konflik itu muncul, waspadai, jangan sampai konflik itu mencuri damai dan rencana Allah digagalkan atau dibatalkan gara-gara masing-masing menonjolkan saya. Konon sumber konflik yang paling utama, yang paling besar akarnya ada di saya. Ketika masing-masing menonjolkan saya, yang satu mengatakan ini saya, yang satu mengatakan ini milik saya. Saudara lupa bahwa di dalam pernikahan kata yang dipakai harusnya adalah we, bukan I, kita. Kalau sudah bicara mengenai kita, bicara mengenai kebersamaan, maka lupakanlah perbedaan. Mari kita satu hati, satu visi, satu iman. Kita menonjolkan apa yang mulia, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang layak untuk kita lakukan bersama-sama di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau Anda masalah selera makan, selera warna cat dan sebagainya, jangan dijadikan sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga saudara. Konon dengan adanya COVID-19 ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, supaya saudara bisa mengusir stres dari hidup saudara adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Saudara-saudara, sukacita itu kekuatan yang luar biasa. Dan saya mau mengatakan ini, kalimatnya luar biasa. Dengar baik-baik, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Rasul Paulus dengan jelas bersukacita dalam Tuhan. Bukan bersukacita dalam uang, bukan bersukacita dalam kekayaan, bukan bersukacita dalam posisi dan kedudukan, bukan bersukacita oleh karena segalanya baik-baik. Bersukacitalah dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord. Wow, mungkin saudara bertanya, Pak Paulus, apa maksudnya bersukacita dalam Tuhan? Begini, bersukacita dan alasan bersukacitanya adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka dalam segala situasi, kalau saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara bisa bersukacita. Ini contoh, saudara. Saudara kena PHK. Apakah dengan Anda kena PHK, semuanya akan berakhir begitu saja? Tidak. Ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara mau hidup di mana? Mau hidup dengan apa kata orang? Atau mau hidup dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Ketika saya mulai mengamini, mengimani, hidup di atas kebenaran-kebenaran tadi, tiba-tiba saya bisa senyum, mengangkat tangan, dan mengatakan semua baik. Semua baik. Saya mulai bisa tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saudara-saudara, Anda bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu kekal. Dia bisa mengatasi segala keadaan yang ada di luar sana. Maka Anda bisa bersukacita dalam segala keadaan. Dan sukacita itu mendatangkan kekuatan. Sukacita, ketika Anda bersukacita,
hormon yang mendatangkan kekebalan tubuh itu datang dalam hidup saudara, maka orang yang bersukacita pasti akan bebas dari stres. Dari cara mengusir stres adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau bicara mengenai stres, saya juga punya kalau saya mau. Tuhan mempercayakan kami 12 panti asuhan dengan 54 stasiun radio. Ada hamba-hamba Tuhan, ada proyek bedah gereja. Tiap bulan kami membutuhkan dana yang cukup besar. Saudara, dengan adanya COVID-19 itu, ada orang-orang yang tidak bisa lagi mensupport pelayanan kami. Jumlah supportnya menurun. Secara manusia, hitung-hitungan angka, pasti khawatir. Oh, nanti bagaimana kalau bulan depan tidak bisa membayar gaji staf? Bagaimana kalau pelayanan berhenti gara-gara supportnya kurang? Tapi saudara, kalau saya mengikuti apa yang ada di pikiran saya akan stres. Lalu apa yang saya lakukan? Tiap pagi saya datang kepada Tuhan, saya menyanyi lagu-lagu pujian, saya percaya kebenaran firman Tuhan, dan saya mulai mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Waktu saya menyanyi itu ada kekuatan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oh haleluya. Pada waktu saya melakukan ini, bersukacita, ada ketenangan, tidur nyenyak, makan enak. Haleluya. Bagaimana dengan Anda semuanya, jemaat GMCC Jakarta? Saya mau berdoa buat Anda nanti, supaya kita dalam situasi apa saja masih bisa bersukacita. Haleluya. Masih bisa bersukacita. The joy of the Lord is my strength. Ini saudara, saya mau kasih kisah sedikit. Jadi ceritanya begini. Pada waktu saya berada di sekolah Alkitab, saya baru pulang dari sebuah pelayanan akhir pekan di sebuah desa namanya Wonokerto. Di Wonokerto itu kami berjumpa dengan orang gila yang suka ngamuk di jalan dan orang ketakutan. Tapi dengan pertolongan Tuhan kami berdoa buat orang itu. Dan orang yang gila waktu kami doakan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Jadi waktu kami pulang, naik mikrolet, pulang ke Malang, kami menyanyi karena ada sukacita, menyaksikan bagaimana Allah bekerja di dalam pelayanan. Dan sementara kami nyanyi, saudara-saudara, di tengah hutan, mobil yang kami tumpangi papasan dengan bis. Dan entah bagaimana ada orang yang membuang bungkusan plastik dari bis, dari jendela. Buang, pecah bungkusan plastik, kena mobil yang kami tumpangi tepat di depan saya, jendelanya. Jika keluar dari plastik itu adalah muntah yang bau soto, bau bakso, dan itu menyemprot wajah saya. Oh saudara-saudara, sopir mikrolet itu marah dan mengatakan, mari kita kejar, kita kejar. Saya bilang, jangan Pak, ya kan. Saya mau marah saudara-saudara, tapi tidak bisa marah. Kenapa? Saya sedang memuji Tuhan. Saya sedang memuliakan nama Tuhan. Tidak mungkin saya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dalam waktu yang sama saya hidup dalam kemarahan. The joy of the Lord is your strength. Maka bangun pagi, jangan mengeluh, jangan micik, jangan nagging, jangan merengek-rengek. Bangun pagi, datang kepada Tuhan, sembah Dia, nyanyikan lagu pujian. Ada sukacita yang mengalir dari dalam hati saudara. Haleluya. Amin saudara. Rejoice in the Lord always. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Bersukacitalah. Haleluya. Dulu ada lagu, The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan saudara. Itu langkah yang ketiga, ya kan? Langkah yang kedua, langkah yang ketiga, bagaimana mengusir stres. Ini nasihat Rasul Paulus. Ikuti ini saudara. Berbagi kebaikan.
Salah satu cara mengusir stres adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dengar baik-baik. Salah satu cara mengusir stres adalah keluar dari rumah, bawa sesuatu, bagikan sesuatu kepada orang yang sedang membutuhkan. Saudara, karena kebaikan hati saudara yang diketahui semua orang, kebaikan yang jatuh pada tempat yang tepat, kebaikan yang kita lakukan pada orang yang sedang membutuhkan akan mendatangkan sukacita. Maka hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Dalam situasi sulit, dalam situasi kita sedang stres, bahkan mungkin Anda sedang sakit, lakukanlah kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan. It is more blessed to give than to receive. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan hanya itu saja. Mazmur pasal 41 adalah ayat kesukaan saya. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ia akan diluputkan dari malapetaka. Dia akan disembuhkan dari segala penyakitnya. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya, kata firman Tuhan. Jadi saya menemukan dalam hidup ini ketika saya suntuk, saya stres, saya keluar dari rumah, melakukan sesuatu, berbagi kebaikan untuk orang yang membutuhkan. Dan ketika kita bisa berbagi kebaikan, ada sukacita. Dan sukacita itu mendatangkan hormon yang baik yang bisa mengusir stres. Haleluya. Saudara-saudara, hari Minggu yang lalu saya mengajak anak-anak Panti Mercy Indonesia berbagi sembako. Oh saudara-saudara, pada waktu saya melihat anak-anak panti yang biasanya menerima sesuatu, kali ini mereka belajar membagikan sembako. Mereka bahagia sekali. Dan saudara-saudara, saya melihat ada satu anak panti yang menemui seorang ibu dengan dua anaknya yang sedang ngamen. Mengapa mereka mengamen? Karena tidak punya duit, tidak ada income lagi, suaminya kena PHK. Dan pada waktu anak-anak memberikan sembako dan mengatakan, ibu itu mengatakan, sudah 2 hari mereka tidak masak. Sudah 2 hari mereka tidak ada makanan. Waktu saya mendengar bahwa mereka sudah 2 hari tidak makan dan kami bisa memberikan 5 kilo beras, ada Indomie dan sebagainya, dan mereka menerima dengan ucapan terima kasih yang tidak ada habis-habisnya, saya pulang dengan sukacita. Dan saya mengatakan, anak-anak, sukacita kita lebih daripada mereka yang menerima. Karena apa? Firman Allah mengatakan, waktu kita berbuat kebaikan, kebaikan itu membahagiakan. Maka kalau saudara ingin mengusir stres dari hidup saudara, ayo keluar dari rumah sekarang. Keluar dan lakukan sesuatu. Tidak mesti harus memberi sembako. Beri kata-kata dorongan. Beri senyum kepada orang yang memang mungkin susah pada hari itu. Siapa tahu senyum Anda adalah satu-satunya senyum yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Amin, saudara-saudara. Jadi mari kita berbagi. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itulah cara mengusir stres. Yang berikutnya, saudara-saudara, bukan hanya berbagi kebaikan. Saudara bisa mengusir stres otomatis dengan mengusir khawatir. Ini rahasia dari firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, khawatir itu mencuri sukacita. Bukan hanya itu, khawatir itu mendatangkan sakit penyakit. Maka Yesus pernah mengajukan pertanyaan, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Tidak bisa. Khawatir hubungannya dekat dengan penyakit. Bahkan khawatir adalah sumber stres, sumber masalah, sumber konflik, sumber ketidakbahagiaan dalam hidup saudara. Dan Rasul Paulus tahu, cara terbaik mengusir stres adalah menghilangkan kekhawatiran. Nah, khawatir dengan iman itu seperti timbangan. Khawatir dengan iman itu seperti timbangan duduk kalau saudara pergi ke pasar.
Khawatirnya banyak, iman Anda sedang hilang. Tapi kalau iman kuat, khawatirnya yang akan hilang. Jadi saudara punya pilihan tiap hari. Bagaimana Anda bisa hidup tanpa stres? Ialah usahakan setiap hari membebaskan pikiranmu dari khawatir. Saudara tahu bahwa bahasa asli khawatir itu to choke itu mencekik. Jadi kalau saudara khawatir, terus saudara sedang mencekik diri sendiri. To choke atau to strangle. Jadi kalau saudara hidup dengan kekhawatiran demi kekhawatiran demi kekhawatiran, sebentar lagi Anda pasti sakit. Nah, kita semua kalau mau mengikuti pikiran ini, apa saja bisa jadi khawatir. Tetapi orang yang khawatir dibilang bodoh. Karena apa? 4 atau 84% yang Anda khawatirkan tidak pernah menjadi kenyataan. Itulah sebabnya saudara-saudara, janganlah kamu khawatir. Dan Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala. Saya sudah membaca banyak definisi dari banyak kamus. Ternyata arti segala itu tahu saudara-saudara? Semua. Semua artinya apa? Segala. Jadi tidak ada yang kau tahan-tahan, yang ini biar saya atasi, yang ini saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, serahkanlah segala, semua. Yang kecil, yang besar, yang medium, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memelihara kita. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi saya mengatakan ini kepada saudara-saudara seluruh jemaat yang sedang menonton dan mendengarkan firman Tuhan ini. Ada beberapa langkah untuk mengusir stres tadi. Saya mengatakan, mengapa kita harus mengusir stres? Karena Indonesia, kita menghadapi masalah yang sangat serius, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan, di Indonesia ada 15,6 juta orang stres, depresi yang berbahaya. Kalau kita tidak bisa punya skill bagaimana mengatasi stres, bagaimana kita mengatasi depresi, Anda pada akhirnya akan menderita. Dan apa yang baru saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan tadi menjadi cara bagaimana kita bisa bebas dari stres. Dengan bagaimana menyelesaikan konflik, hidup dalam kesehatan. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan. Dan yang keempat, saudara-saudara, janganlah hendaklah kamu khawatir. Jangan kamu cemas, khawatir, was-was, ragu, takut. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi kalau engkau sedang menderita stres sekarang ini, karena ada banyak yang datang yang membuat Anda kehilangan sukacita, sekarang saatnya mengatakan, ya Tuhan, aku datang kepadamu, menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu di dalam nama Yesus. Untuk jemaat GMCC Jakarta, saya mau berdoa buat saudara-saudara. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau saudara semuanya, Anda sedang mengalami tekanan batin, stres, bahkan sampai depresi, lakukan yang tadi yang saya sudah sharingkan. Dan kalau saudara katakan, Pak Paulus, saya perlu doa, saya perlu kebenaran, saya perlu kekuatan dari Tuhan, taruh tangan di dada, saya mau berdoa buat saudara. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mohon kekuatan, kami mohon firman yang baru kami dengar menjadi pewahyuan, menjadi rema yang akan mengubah hidup kami. Tuhan, angkatlah semua beban hidup kami. Berikan kami sukacita. Berikan kami kebenaran untuk hidup di atas kebenaran firman. Melangkah dengan kebenaran, hidup dalam sukacita. Dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami hidup sendiri. Menghadapi kekuatan, kekhawatiran, persoalan, pergumulan sendiri. Kami tahu bahwa pergumulan yang kami hadapi tidak pernah melebihi dari kekuatan kami. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman. Saya percaya di masa-masa seperti ini tetaplah mengandalkan Tuhan dan tetap berkreativitas dan berpikir positif mengandalkan Tuhan supaya badai-badai yang datang kita bisa atasi, bahkan kita bisa menikmati berkat Tuhan, mengucap syukur atas badai-badai yang ada sekarang ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita.
untuk kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus perantara kita, dan Roh Kudus menyertai hidup kita. Damai sejahtera, sukacita, kekudusan, takut akan Tuhan meliputi hidup kita selama seminggu dan minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy Sunday dan God bless you.